Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Prada Basu. Ups, salah. Sebelum lanjut ke video yang benar, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya berada di Mojokerto ya, di rumah saya yang Mojokerto. Dan ini saya lagi main ke Trowulan. Ini tepatnya di belakang saya ini adalah Gapuro Wringin Lawang ya. Jadi ini sebuah situs kuno ya yang diduga dulu di sekitar Gapuro sini ada pemukiman kuno yaitu di era Majapahit. Nah, ini saya membawa pedang. Ini peninggalan eyang saya yang di Mojokerto ya. Jadi eyang Dani Baurekso, itu eyang yang dari bapak saya. Nah, pedang ini bisa dibilang sangat istimewa ya, karena masih sangat utuh. Tak tunjukkan ya. Nah, jadi ini adalah jenis pedang lameng. Ini pedang lameng. Dan pedang ini sudah melalui pertarungan yang bisa dibilang cukup banyak ya. Nanti bisa dilihat dari bekas-bekas gupilnya yang di bagian tajamnya, di bagian seloroknya. Jadi walaupun materi pedang ini sangat bagus dan bisa dibilang sangat utuh, ini pernah menjumpai atau menemui jadi lawan yang materi bahannya, yaitu pedang lain yang materi bahannya lebih kuat atau lebih bagus dari sini. Makanya di sini ada beberapa gupil gitu loh. Tapi secara keseluruhan materinya ini sangat-sangat bagus pedang lameng ini. Dan seloroknya ini juga sangat tebal ya. Kalau dilihat di bagian belakang nanti kelihatan itu sangat tebal. Dan seloroknya itu dari baja lipat. Jadi bisa dibayangkan. Kalau ini dilaras itu bisa halus lagi dan tajam lagi. Tapi karena ini memang bersejarah ya ini dibiarkan seperti ini ya, seperti ini. Nah, untuk lebih detailnya seperti apa dari kelebihan dari pedang lameng ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail bilah dari pedang lameng dari era Mojopahit ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan materi bahannya, itu jadi ada yang bagian gelap, itu besi ya, yang berwarna agak putih itu bahan pamor. Dan itu kalau teman-teman lihat di bagian tepi yang tajam, itu ada selorok baja ya. Nah, itu sudah gupil-gupil. Itu memang sudah pernah melalui banyak pertempuran. Nah, itu ada ornamen berbentuk singa ya ini ya. Jadi di bagian cor-coran kalau teman perhatikan. Terus yang bagian baliknya itu bentuk ular ya. Mungkin itu naga. Nah, itu bentuk naga. Nah, ini kalau perhatikan bagian belakangnya, punggungnya. Nah, itu ada yang di tanda panah bagian lebih gelap. Itu adalah selorok baja ya. Jadi itu memang selorok bajanya itu memang dari depan sampai belakang. Jadi tembus. Jadi bukan cuma ditempel di bagian depan saja. Artinya kalau ini memang dilaras, dihaluskan, ini bisa sangat tajam lagi ya. Nah, itu untuk seloroknya, itu bajanya, itu adalah baja lipat ya, baja lipat. Dan karena ada 3 materi bahan, kayak besi, bahan pamor, dan selorok baja. Jadi ini memang teknik pembuatannya sama dengan teknik pembuatan pada keris-keris pusaka. Cuman, walaupun ini dari era Mojopahit, tapi ini lipatannya tidak banyak ya, tidak sebanyak keris-keris karya Empu Supo ya, yang rata-rata mencapai 2000 lipatan, yang besinya sampai kayak lumer. Mungkin karena ini memang buat senjata. Nah, itu ada bekas gupil-gupilnya, yaitu bekas tarung, buat bertarung ya. Sepertinya melawan pedang lain yang materi bahannya lebih bagus ya gitu. Nah, itu teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, itu ada beberapa gupil ya. Jadi itu bekas pertarungan dengan pedang lain, diadu dengan pedang lain gitu.
ini karena memang usianya yang cukup tua, jadi teman-teman bisa melihat lapisan-lapisannya dengan jelas ya. Tapi kalau dihaluskan lagi ini tidak akan terlihat nanti lapisannya itu, dan bisa menjadi sangat tajam karena selorok bajanya bisa dibilang cukup tebal juga ya. Bajanya dipakai di bagian tengah itu, jadi kalau dilaras dihaluskan pasti bisa menjadi pedang yang sangat kuat dan tajam lagi, dan bisa digunakan lagi untuk berperang. Nah ini kalau teman-teman perhatikan bentuknya, ini jadi tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek ya. Ini cukup ideal digunakan di daerah yang cukup lapang ataupun yang agak sempit ya. Kalau yang agak sempit memang kalau bila terlalu panjang akan sulit dipakai bergerak. Jadi ini memang cukup ideal ya, terutama sebagai seorang prajurit lapangan. Nah gitu. Nah dari bentuknya mungkin teman-teman bisa menebak, jadi ini sepertinya cikal bakal golok di era-era berikutnya ya. Cuman kalau untuk di era berikutnya bentuk goloknya itu semakin memendek, semakin pendek. Ini dibuat lebih simple ya, lebih simple. Nah secara keseluruhan memang pedang ini memang dirancang untuk senjata perang, senjata bertempur ya, senjata tempur. Jadi bukan hanya sebagai pusaka, tapi fungsi utamanya sekali lagi sebagai senjata pertempuran. Nah mungkin itu saja dulu ya informasi dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.